Ya, kita tersambung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Selamat pagi Pak Menteri. Ini setelah WannaCry muncul ada ransomware atau virus baru yang meminta tebusan namanya Petya. Nah, sejauh ini data apa yang pemerintah punya soal Petya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Selamat masuk kembali ke kantor, selamat mulai bekerja kembali setelah libur panjang. Nah, libur panjang Lebaran ini juga alhamdulillah memberikan ruang bagi kita sama-sama untuk memitigasi terhadap potensi terpaparnya komputer kita oleh virus atau serangan siber ransomware. Ransomware itu yang minta tebusan, namanya Petya. Bedanya apa? Bulan Mei lalu tanggal 13 kita dihebohkan dengan ransomware namanya WannaCry. Kalau WannaCry itu mengenkripsi file sehingga tidak bisa dibuka dan minta tebusan untuk membuka enkripsinya, untuk mendekripnya. Nah, analoginya ini adalah seperti hotel, itu kamar hotel yang di-encrypt. Sedangkan Petya ini hard disk. Jadi boleh dikatakan analoginya sehotel-hotelnya itu di-encrypt yang minta tembusan. Nah, juga ditengarai bahwa bukan hanya mengencrypt tadi hotelnya, hard disknya, tetapi juga dia merusak data di dalam hard disk tersebut. Itu yang terjadi. Tapi masyarakat tidak usah panik karena sejak kejadian WannaCry yang lalu pemerintah selalu mensosialisasikan bagaimana kita menyiapkan diri agar tidak terpapar malware ini. Ya, Pak Rudi, informasi yang kami terima sejauh ini perusahaan yang dimintai tebusan oleh ransomware atau virus Petya ini adalah perusahaan logistik seperti FedEx dan Maersk. Nah, apakah ada data perusahaan Indonesia yang sudah terkena dan dimintai tebusan oleh virus Petya? Sampai saat ini belum mendapatkan laporan. Kejadian ini sebetulnya dimulai dari hari Selasa ya. Diidentifikasi hari Selasa di internasional, di Eropa Timur, Eropa Barat, Asia, Korea juga terkena, Inggris juga terkena. Nah, jadi mulai Selasa malam, ID Sirti yaitu organisasi yang diampu oleh Kominfo, isinya ada ilmuwan, ada profesional yang memang organisasi untuk mengadres masalah-masalah seperti ini sudah memberikan notifikasi sampai dengan hari Rabu kemarin kepada ISP, kepada operator seluler, kepada mitra-mitranya, dan 3 sektor kritikal yaitu keuangan perbankan, itu OJK, Bank Indonesia, bank-bank pemerintah, bank swasta yang besar, kemudian sektor transportasi, khususnya transportasi udara, karena banyak yang kembali setelah mudik juga menggunakan moda transportasi udara seperti Angkasa Pura, kemudian airlines, Airnav, Kementerian Perhubungan, dan ketiga adalah sektor energi khususnya PLN dan Pertamina. Jadi sudah diberi notifikasi. Kemudian juga kami lakukan sosialisasi melalui semua kanal media sosial dari mulai hari Rabu, Kamis, Jumat mengadakan konferensi pers, kemudian mulai hari Sabtu dan Minggu kemarin kami mengirim SMS kepada pelanggan seluler ya untuk melakukan memitigasi potensi terpapar, yaitu sederhana, 2 hal dilakukan. Yang pertama, putuskan hubungan sementara dari koneksi apakah itu internet, hotspot jenis apapun, wifi, LAN, dan lain sebagainya. Ini sementara saja, kemudian lakukan backup data secepatnya. Tujuannya apa? Nanti kalau misalkan terkena atau apapun, datanya setidak-tidaknya sudah ada backup. Nah, kalau itu sudah dilakukan, boleh dihubungkan kembali ke internet, ke wifi, LAN, dan lain sebagainya. Segera download software antivirus yang terbaru. Baik. Nah, itu jadi langkah selanjutnya. Baik, Pak Menteri, saya ingin memperjelas lagi Anda secara spesifik atau pemerintah secara spesifik meminta 3 sektor, perbankan, penerbangan,
dan energi untuk mewaspadai serangan ransomware. Kenapa 3 sektor ini? Karena pemerintah, Kominfo menetapkan juga berdasarkan standar internasional, 3 sektor inilah yang dianggap critical infrastructures. Jadi Kominfo sudah membuat semacam standarisasi di 3 sektor ini bersama-sama dengan stakeholder ataupun ekosistem dari sektor-sektor tersebut. Karena kan kita tahu semua ATM ada di mana-mana di keuangan, semua electronic banking, payment system, semua itu menggunakan teknologi digital. Juga di air transport, kita kalau mau beli tiket, itu tidak lagi ke travel bureau pakai voucher, tapi semua sudah reservasinya online. Bayarnya juga online dan lain sebagainya. Baik, Pak Rudi, apakah artinya yang lebih rentan terserang oleh virus PETIA itu adalah korporasi ketimbang pengguna individual? Nah, kalau kita lihat polanya yang terjadi di Ukraina atau Rusia atau di Korea, di Inggris, di Asia Selatan seperti di India, itu memang perusahaan-perusahaan besar, tetapi tidak menutup kemungkinannya juga bisa masuk kepada pengguna PC yang individu. Karena namanya virus, namanya serangan cyber ini, dia acak, dia tidak dikhususkan, artinya tidak ada algoritma bahwa ini perusahaan jenis ini gitu loh. Baik, Pak Rudiantara, dari penilaian pemerintah, seberapa besar ancaman cyber yang sudah datang dari WannaCry dan PETIA dan ancaman yang mungkin atau akan datang? Nah, kalau ancaman serangan cyber itu setiap hari itu lebih dari 10 juta rata-rata ya, setiap hari di dunia ini yang bisa kita monitor. Dan mayoritas adalah malware. Yang salah satu jenisnya adalah ransomware yang meminta tebusan. Nah, kembali ke PETIA ini meminta tembusan $300 dibayar dengan Bitcoin. Jangan sekali-sekali membayar. Mengapa? Karena email yang digunakan untuk meminta tebusan itu sudah di take down dari tahun lalu. Karena ini kan kejadiannya sebetulnya tahun 2016. Tapi hibernate seperti tidurlah. Kemudian ada yang mengunggah lagi, memodifikasi lagi. Jadi jangan sekali-kali membayar atas permintaan tebusan senilai $300 ini. Ya. Nah, ini tidak ada gunanya gitu loh maksud saya. Baik, terima kasih Pak Rudiantara. Semoga nanti berguna untuk perusahaan-perusahaan agar tidak terkena serangan cyber dari WannaCry ataupun PETIA. Terima kasih telah bersama Kompas.